Bapak Dr. Hartono, MPD, selaku dosen dari modul teori belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nika Diarmawati dari kelas GKMI 5. Saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai teori belajar konstruktivisme. Pengertian dari teori pembelajaran konstruktivisme yaitu sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar ataupun peserta didik. Kemudian, yang mana belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Sehingga peran pengajar ataupun guru di sini yaitu sebagai fasilitator ataupun memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam hal membantu pembelajar ataupun siswa untuk memperoleh pengalaman dan pemahamannya sendiri. Kemudian konstruktivisme adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan dari epistemologi yang mempertanyakan yang pertama, apa itu pengetahuan? Kemudian yang kedua, bagaimana membangun pengetahuan itu? Pertanyaan yang pertama, apa itu pengetahuan? Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan itu merupakan suatu konstruksi ataupun bentukan kognitif oleh seseorang terhadap objek ataupun pengalaman dan lingkungannya. Kemudian, pengetahuan ini bukanlah sekedar kumpulan fakta ataupun barang jadi yang tinggal diambil ataupun ditransfer dari seseorang kepada orang lain. Akan tetapi pengetahuan ini harus diolah sendiri ataupun dialami sendiri oleh siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun pengetahuan? Pengetahuan itu sendiri dibangun melalui mengingat, kemudian mengungkapkan kembali pengalaman, serta membandingkan dan mengambil keputusan yang akan kesamaan dan perbedaan. Kemudian selain itu juga menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Kemudian implikasi konstruktivisme terhadap proses belajar siswa, yaitu yang pertama, belajar adalah kegiatan aktif dari siswa untuk mengkonstruksi ataupun membangun pengetahuan, tidak sekedar pengumpulan fakta. Kemudian yang kedua, siswa memasuki kelas tidak dengan kepala kosong, tetapi siswa ini sudah membawa konsep awal yang bermacam-macam, juga membawa perbedaan bahkan kesalahan, sehingga siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, kemudian menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa memiliki cara sendiri ataupun kekhasan dari masing-masing siswa untuk membangun pengetahuan masing-masing. Siswa perlu mengenali kekhasan diri mereka sendiri dan mencoba bermacam-macam cara belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Pengetahuan dibangun secara individual dan sosial. Siswa perlu belajar bersama, baik melalui diskusi maupun kerja kelompok dan yang lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, belajar memerlukan interaksi sosial dengan orang yang lebih tahu. Belajar juga merupakan proses di mana seseorang masuk dalam kultur orang terdidik. Selanjutnya, implikasi konstruktivisme terhadap proses pengajar ataupun dalam hal ini seorang guru. Yang pertama, mengajar berarti memberi peluang dan fasilitas agar proses mengkonstruksi pengetahuan bisa terjadi. Kemudian yang kedua, mengajar bukan proses memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi seorang guru ini memberikan fasilitas ataupun menjembatani
materi yang akan dipelajari melalui metode-metode pembelajaran. Kemudian, guru menjadi mediator dan fasilitator dengan fungsi, yakni yang pertama, menyediakan pengalaman belajar. Kemudian yang kedua, menyediakan kegiatan-kegiatan yang merangsang untuk mereka bisa mengeksplor ataupun mempelajari materi. Yang kemudian selanjutnya, memonitor, mengevaluasi, dan memberi topangan selama proses pembelajaran. Kemudian memberi umpan balik ataupun respon pada siswa. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan guru selama proses pembelajaran, yakni hendaknya tidak melihat siswa sebagai tidak tahu apa-apa, ataupun dalam hal ini tidak membaca siswa sebagai tong kosong istilahnya, ataupun benda kosong yang tidak ada isinya, akan tetapi melihat siswa sebagai anak yang memiliki background. Itu beberapa strategi pembelajaran dari teori konstruktivistik yang bisa diterapkan, yakni teori atau strategi pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Di antaranya yang pertama, berbasis strategi pembelajaran berbasis inquiry ataupun inquiry based learning. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran yang berbasis masalah ataupun PBL. Dan selanjutnya, strategi pembelajaran yang kontekstual ataupun dalam hal ini CTL. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang kooperatif. Begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.